so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP 24 karir. Dan sekarang kita bakal balapan di seri Silverstone di Inggris. Di klasemen, Maverick masih menjadi yang paling unggul dengan jarak 17 poin dari Asep Surasep. Dan hanya kita berdua saja yang sementara waktu memiliki kans buat merebut titel juara dunia musim ini. Kemudian di klasemen Moto2, Mario Aji sangat disayangkan, dia harus terpaksa turun 2 tingkat dan sekarang dia berada di tempat ke-8 yang semula dia masih di posisi ke-6. Mario Aji kurang ada improvisasi di beberapa race belakangan ini. Oke, sekarang di seri Silverstone, perakiraan cuaca nanti di balapannya bakal berlangsung dengan cuaca hujan dan juga flag to flag di main race event. Jadi di sprint itu bakal full wet race, kualifikasi kayak gini, dan nanti di main race-nya bakal berlangsung flag to flag. Oke, singkat cerita di sesi kualifikasi, Asep hanya bisa untuk finish di tempat ke-13 saja di kualifikasi. Dan ya, inilah sebatas yang bisa kita lakukan, mentok segini doang untuk perjuangan kita di sesi kualifikasi. Karena emang sangat sulit jika balapan atau kualifikasi di cuaca basah. Apalagi ini track Silverstone, tracknya panjang dan lumayan tricky. Tapi it's okay, kita bakal coba berjuang di balapan pertama, yakni sprint race event. Ini balapan sprint bakal full wet dan seperti biasa Luca Marini kemudian Darien Binder bikin kejutan. Kalau Vinales kita udah paham lah ya, dia dari di awal musim udah sebagus ini. Jadi kita nggak heran sama Maverick Vinales. Yang bikin gokilnya Pedro Acosta, gara-gara dia ngelakuin kesalahan di sesi kualifikasi, dia diganjar long lap penalti. Jarang-jarang AI dikasih hukuman kayak gini. Bener-bener real banget nih MotoGP 24. Oke, langsung saja kita mulai sprint race event di MotoGP Inggris. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk MotoGP Sprint Race Event atas pertama di MotoGP Inggris. It's on the way. Dan oke, hati-hati, ini nampaknya AI agak sedikit ngelambat di pengereman. Kita perlu hati-hati, jadi kita nggak bisa ngindarin terlalu banyak sebuah kontak. Nah, saat ini di tikungan kedua, akhirnya Surasep merangsak kembali dan sepertinya yellow flag telah berkibar. Seseorang jatuh dan kini Marco Bezzecchi cukup memaksa dari sisi terdalam tikungan 3 tadi. Oke, tikungan keempat kita overtaking Brad Binder dan oh my goodness mate, sang juara kita, the world champion 2 kali, Francesco Bagnaia terjatuh di lap pertama start dimulai dan Ralf Fernandez langsung diganjar hukuman long lap penalti. Mungkin saja crashnya Pecco ada kaitannya dan si Raul menjadi penyebabnya. Dan look at that guys, ini Darien Binder LCR Honda Castrol kok bisa di tempat ketiga lagi. Oke lah, memang di musim ini banyak kejutan, termasuk Honda yang kembali bangkit perform bagus di barisan depan. Tapi kita lihat saja apakah Honda bisa konsisten hingga akhir musim. Kita overtaking Darien Binder, masih belum bisa. Kini Maverick menjadi race leader. Oke, tikungan zigzag, tikungan paling tricky di MotoGP Silverstone, ngebutuhin refleks dan juga ritme yang pas. Oke, tikungan 13, langsung kita ambil inside line, semakin rapat langsung kita geber Desmo Sedisi, full gas from Surasep dan kini Darien Binder kita overtaking. Backstride, akhirnya Asep menempati podium di MotoGP Sprint Race Event. Kembali Darien Binder datang menyerang, namun Asep masih mampu menahan serangan dari Darien Binder. Oke lah sektor guys, Luca Marini sekarang di tempat kedua, dia tengah berjuang untuk bisa men-overtaking Maverick Vinales. Dan ini misalkan kalian perhatikan, ini di 5 besar cuma kita doang sebagai wakil dari Ducati, penunggang Desmo Sedisi. Siapa sangka di MotoGP karir kita di musim ini banyak banget kejutan. Luca Marini noleh ke belakang, ngapa-ngapain tuh? Ngapa-ngapain, gak jelas banget. Maksudnya ngapain coba dia noleh ke belakang? Langsung kita overtaking, nyaris saja sebuah kontak terjadi. Namun Asep berhasil melakukan manuver dan Luca Marini sadar posisi. Kita cukup melebar, kembali ke race lain. Pokoknya kalau kita balapan basah,
bodo amat sama racing lain. Yang penting kita finish dan gak ngebikin kesalahan seperti kita ngebikin oleh penalti. Pokoknya harus finish bagaimanapun caranya. Oke, let's go guys. Kemudian full gas kembali. Lap kedua, update posisi. Pertama ada Maverick, kedua Asep, 3 Luca Marini, kemudian 4 ke atas. Ya Allah, kita malah nge-shortcut. Sorry banget guys. Oke. Tadi kita kepancing untuk nge-defend serangan Luca Marini, tapi malah kebablasan hingga masuk ke area track limit. Aduh, kacau sekali. Oke, kita bakal improve lagi race pace dan juga racing line di lap berikutnya. Kemudian ngelanjutin update posisi tadi di 4 ke atas ada Darin Binder, ada Brad Binder, adik kakak nih. Mereka di posisi yang sangat berdekatan. Kemudian Marco Bezzecchi ke-6, Miguel ke-7 dan Enea Bastianini di posisi ke-8 untuk sementara waktu. Memasuki tikungan zigzag. Chicane berkali-kali, ini S-nya benar-benar mengganggu banget. Let's go, lap kedua masih berlangsung. Dan kalau kita ngomongin soal persaingan di MotoGP karir kita ini ya di musim kelima, jujur kok kayak apa ya, banyak banget kejutan yang kita dapatkan dari seri pertama hingga sekarang. Pokoknya hal-hal yang kita prediksi akan terjadi itu semua nggak ada yang terjadi, seperti Pecco dan juga Enea yang kembali bersaing di barisan depan. Terutama soal pabrikan Ducati. Jadi semenjak peninggalan Francesco Bagnaia yang hengkang ke Honda kemudian ke Yamaha, yang mana kali itu Ducati dipegang pengembangan sama Fabio Quartararo dan juga Marco Bezzecchi. Berasa mereka sudah salah arah ya, sehingga sekarang Ducati Factory kedua balapnya meskipun ada Pecco yang kembali lagi di Ducati Factory, itu nggak ada apa ya, nggak bisa ngangkat performa dari Ducati Factory. Terbukti sekarang ini di barisan depan nggak jauh dari Maverick Vinales Aprilia, kemudian duo Honda yakni Marini sama dari Binder, kemudian juga ada Miguel Oliveira dan juga Asep Surasep. Jadi gue rasa kayak banyak banget hal yang nggak bisa kita prediksi terjadi. Dan siapa sangka ternyata di MotoGP 24 performa AI itu benar-benar bisa berubah setiap musimnya. Bahkan Honda pun yang di 4 musim awal kita karir kemarin parah-parahan banget, jeblok banget, sekarang udah mulai bisa perform lagi. Oke, sorry kita agak melebar tadi, kita kembali kemarin ini. Nice. Kita agak nggak bikin kesalahan tadi, sorry banget. Kita terlalu fokus sama cerita dan kehilangan fokus. Oke, Darin Binder nyusul di belakang, gokil. Luca Marini diserang oleh Darin Binder. Let's go guys, setengah lap lagi. Kita kebanyakan ngomong tadi sehingga kurang fokus sama titik breaking point. Let's go, exit corner, kemudian fokus kembali. Inilah dia saat terakhir di sektor ketiga MotoGP Sprint Race Event seri Silverstone. Cuaca sangatlah basah sekali. Habis ini di main race event perakiraan cuaca itu flat to flat, jadi bakal ada perubahan cuaca. Yang awalnya kita balapan di cuaca kering dalam kondisi berawan, nanti di pertengahan race atau mungkin di akhir atau mungkin di awal bakal ada turun hujan sehingga nanti balapan bisa dipastikan akan sangat kacau sekali. Gue masih belum hafal sama titik pengereman di pit entry untuk Silverstone, soalnya gue nggak pernah yang namanya praktis di setiap karir. Pokoknya langsung ngambil kualifikasi langsung kita balapan, jadi kita nggak ada praktis karena udah hafal sama layout dari tracknya. Hanya di bagian pit entry aja, atau kita pakai, gue masih belum tahu di mana posisi untuk kecepatan maksimalnya puncaknya di pit entry. Kan biasa kita harus dikasih batasan sampai mentok di angka 65 km per jam aja di setiap masuk pit cuy. Jadi kalau kapan kita ngelewatin batas itu pasti bakal langsung dikasih hukuman long lap penalti. Oke, balapan telah usai dan Asep finish kedua, Binder ketiga, Luca Marini keempat, dan Fabio Quartararo di posisi ke-10. Pecco, Crash dan Acosta finish di posisi paling akhir di balapan kali ini. Kemudian klasemen tim Maverick masih unggul dengan sekarang malah ngejauh 20 poin gap sama si Asep Surasep. Oke, yang penting kita udah bisa finish podium di sprint dan semoga aja nanti di main race event bisa terulang lagi hal positif seperti ini bagi The Black Mamba, yakni Asep Surasep.
Oke, sekarang kita udah tiba di main race event. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah untuk merubah. Yang pertama ini motor yang kedua, motor kedua kita atau motor spek Ujang. Kita bakal ubah dulu bannya menjadi ban yang masih fresh, jadi soft intermediate tapi yang masih baru. Terus motor yang utama atau motor kedua kita bakal ubah juga bannya menjadi full soft karena balapan gak akan berlangsung lama. Ya paling-paling 2-3 lap kita bakal mengganti motor spek basah yang banyak pasti bakal baru juga meskipun speknya spek hujan. Oke, langsung saja kita mulai main race event MotoGP Silverstone. Oke semua, dan inilah dia MotoGP Inggris sirkuit Silverstone. Langsung saja kita mulai. Cuaca cloudy, full gas from Surasep. Di first corner hati-hati seperti biasa, ini AI-nya ngebreakingnya ngawur banget parah. Sehingga kita nggak bisa untuk nyerocos ke barisan depan, perlu hati-hati. Kita udah hati-hati, AI-nya aja yang agresif sekali. Itu ngapain lagi si Brad Binder ngambil sisi luar lintasan. Oke guys, tikungan 3 kita masuk inside line, fokus ke fighting, langsung kita susul dari outside line. Nice, kemudian kita overtaking wakil dari Ducati Pertamina yakni Digia, kemudian Fabio Quartararo. Kita overtaking juga meskipun Quartararo cukup ngepaksa kita masuk ke bagian grab. Kacau sekali. Oke, oke, ada konten dengan Enea Bastian ini. Oke, nice, kita bisa mempertahankan tempat kita ke-8 ini dari serangan Enea Bastian ini. Sekarang Pecco Bagnaia di urutan ke-7, akan Pecco Bagnaia bisa meraih kemenangan di MotoGP Silverstone. Karena kemarin atau tadi di balapan sprint, Francesco Bagnaia mengalami sebuah insiden selepas start dimulai. Oke, Pecco kita overtaking. Cukup mudah mengovertaking Pecco di tikungan ke-9 tadi. Oke, saat ini, wow, Alex Marquez di tempat ke-6. Luar biasa. Sangat jarang kita bisa melihat Alex Marquez di barisan depan MotoGP karir kita. Apalagi si Alex Marquez itu pakai motor gas-gas yang notabene lebih lemot daripada motor dia sebelumnya di Ducati Grace ini. Tapi ini versi game cuy. Oke, sebuah kesalahan kita lakuin, kita terlalu late braking sehingga melebar dan kehilangan respect dan gagal ngedeketin Alex Marquez. Tapi di sini di tikungan last weekend kita bisa kembali ngerapatin gap dengan Alex Marquez, luar biasa. Oke, tikungan 17 memasuki tikungan ke-18, lap pertama akan segera usai dan masuki lap kedua. Here we go. Kita overtaking Alex Marquez bisakah, dan masih belum bisa. Santai dulu sembari mencari ruang kosong. Oke, inilah dia dan masih belum bisa, masih tertahan. Entry corner tikungan 3, inilah caranya. Langsung kita overtaking dari sisi luar, masuk ke dalam tikungan 4, langsung kita block pass. Nice sekali. Kita overtaking Alex Marquez dengan cara yang cukup kasar, tapi sekarang Alex Marquez melawan balik dan kita melangannya tuh bagian track limit. Oke, exit corner, full gas kembali. So far masih belum ada rintik hujan yang membasahi kamera POV third person kita, masih aman. Dan kini Alex Marquez masih mencoba mendefend, namun Asep mampu lepas dari pertahanan Alex Marquez. Kini Asep di tempat ke-6, Jorge Martin menjadi race leader, diikuti oleh Maverick dan juga Marco Bezzecchi. Exit corner menuju tikungan 9, early braking. Stay gear 2, full gas kembali, dan sepertinya rintik hujan sudah datang membasahi arena sirkuit Silverstone dan saatnya kita memasuki area pit. Karena masalah utama di MotoGP 24 ini itu adalah pit entry yang tidak jelas di mana kita kapan harus ngelakuin menggunakan pit limit juga, karena kecepatan maksimal kita masuk ke pit itu 60-an kilometer per jam, jadi nggak perlu itu karena kalau dulu bakal dikasih hukuman long lap penalti. Masalahnya di sini nggak ada tanda kapan kita harus nge-braking, nggak jelas banget nih milestone. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan ke milestone. Langsung saja kita ngelakuin entry, lihat tuh nggak ada portal atau tanda kapan kita harus membatasi kecepatan kita di sini. Harusnya itu ada batas kayak garis lah atau mungkin pelang, ini nggak ada. Lihat nih, tuh kan nggak ada garis, kita harus nggak ada tanda atau garis tanda di mana kita harus ngebatasin kecepatan kita.
Kalau di F1 tuh bagus ada portalnya. Jadi kapan kita ngelewatin portal tersebut, otomatis kecepatan kita bakal turun di batas maksimal kecepatan masuk pit. Di MotoGP terlalu simulasi. Astaga, hancur-hancuran kita di flag to flag kali ini. Apalagi jalur pit entry di MotoGP Silverstone itu jauh banget dari lintasan utama cuy. Dan apesnya kita gara-gara tadi batas maksimalnya ngelewatin peraturan, akhirnya kita dihukum long lap penalti. Untung saja cuma sekali loh. Oke, langsung aja kita libas entry pit long lap penalti. Nice sekali, oke. Dan sekarang kita di posisi ke-21 tengah bertarung dengan Alex Rins. Yamaha di belakang kita. Oke. Ini kita masih di urutan ke-20, tapi posisinya banyak rider juga yang masih belum masuk mengganti ban atau mengganti motor istilahnya. Kita mungkin nanti bisa mengundercut beberapa riders yang ada di pit untuk mengganti motor. Oke, let's go, come on, keep focus, go fighting. Lap ketiga sudah berlangsung dengan cuaca yang sangat-sangat basah sekali. Layar kita POV angle third person kita sudah dibasahi sama air hujan. Kayaknya ini bakal lebat sih hujannya hingga nanti di lap terakhir. Gak ada tanda-tanda akan rendahnya hujan di sini. Dan sepertinya Jorge Martin mengalami sebuah insiden di balapan kali ini. Gue rasa Jorge Martin dia maksa pakai ban slick, tapi ternyata dia nggak bisa ngekontrol motornya dengan kompon ban slick. Soalnya mereka belum masuk ke pit cuy, jadi mereka udah crash. Maksudnya Jorge Martin crash dan akhirnya Jorge Martin menyanyiakan kesempatannya untuk bisa meraih kemenangan. Oke, sekarang ini udah mulai kerasa sulit balapan di MotoGP Silverstone. Kira-kira bisa nggak nih Asep masuk di 5 besar? Waktu balapan belum flag to flag tadi kita udah di posisi ke-6. Nah sekarang kita di posisi ke-20. Apakah posisi kita tadi bisa kita ambil kembali? Oke, kita bakal berdoa saja semoga Asep bisa memaksimalkan potensi balapnya hingga nanti di lap kelima. Nah sekarang Surasep masuki posisi 8 dan Alex Marquez nongol di depan kita. Oke, kita terpaut 2 posisi dari posisi kita sebelum masuk ke pit, itu posisi 6. Akankah bisa kita raih? Kita coba saja. Oke, masih Alex Marquez di depan kita dan gap antara pembalap sangat rapat sekali. Kita overtaking Alex Marquez dan finally nice. Kita di posisi ke-8. Oh iya sorry, tadi ternyata di posisi ke-9. Sorry banget salah ngomong cuy. Oke, entry guard keempat, hati-hati. Astaga, jatuh. Ban depan kita kekunci. Kita udah hati-hati banget cuy tadi. Tapi keberuntungan berkata lain, takdir berkata lain. Akhirnya kita jatuh nih. Ya astaga, sia-sia dong kita. Udah ngelakuin LLP segala macam, flag to flag apalah segala macamnya. Udah nyiapin motor, tahu-taunya jatuh. Hancur-hancuran kita juga di sini. Oke, Raul Fernandez kita overtaking meskipun kita cukup melebar, bodo amat. Yang penting bisa finish poin. Pokoknya gue bakal main agresif mulai saat ini, nggak ngurusin racing line. Pokoknya tancap gas aja, yang penting bisa meraih poin. Sekarang kita di posisi 16, semoga aja bisa finish di dalam yang lebih besar. Dan kemarin ini bakal bisa kita overtaking di beberapa waktu ke depan. Oke, Takaki Nakagami menahan laju Luka Marini. Gokil tuh. Jadi secara nggak langsung sudah ada 2 riders yang terjatuh dalam kondisi basah ini. Yang pertama tadi ada Jorge Martin, yang berasa Jorge Martin race-nya sebelum dia masuk ke pit atau mengganti motor. Jadi dia kayak maksa pakai kompor ban kering di cuaca basah, dan kita menjadi korban kedua di ganasnya sirkuit ini. Oke, astaga, defense dari Marini sangat keras sekali hingga sekarang akhirnya dia malah memotong jalur. Saro maksa untuk bisa mendefense serangan dari Asep Surasep. Kini giliran Asep sudah masuk di tempat ke-14. Oke guys, Jorge Martin di depan kita. Lap terakhir kita masuki.
Peringatan track limit bodo amat, kita udah gak usah hero ini tuh. Langsung kita overtake Rins. Kemudian sekarang Jorge Martin cukup melebar, hati-hati. Entry kembali. Oke, inilah dia overtaking yang akan kita lakukan terhadap Jorge Martin yang jatuh tadi. Guys, gue baru notice, siapa sangka Ducati Factory, Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia, dia menjadi race leader saat ini. Dia menjadi pimpinan race dengan Fabio Di Gia dan juga si Maverick Vinales di posisi ketiga. Gokil sekali. Inilah dia tikungan yang ngebikin kita sedih tadi akibat terjatuh. Jadi Asep akhirnya terpaksa sekarang mental di urutan 13. Untung aja bisa improvisasi dan masuk ke zona poin. Luar biasa Peko. Setelah crash di MotoGP Sprint, kemudian lanjut di main race event. Langsung kita overtaking Jorge Martin. Dia masih mendefend guys. Sorry kita nggak bisa mengovertake saat ini. Kemudian inilah dia saat yang kita tunggu. Satu sektor terakhir pembuktian untuk Surasep dan Jorge Martin. Masih mampu mendefend sekaligus menjauhkan gap dengan Asep Surasep. Oke, entry corner kembali. Inilah dia tikungan 13. Satu sektor tersisa. Satu kesempatan terakhir untuk The Black Mamba menyusul Martinator. Here we go. Backstrike, kita overtaking Jorge Martin. Dan saat ini di entry corner, perlahan masuk, kita cukup melebar, terlalu takut dan Jorge Martin kembali mengovertaking. Kita overtake kembali arah dia, oh nice sekali. Dan kini di tikungan chicane, Jorge Martin langsung kita overtaking. Martin melawan dari inside line dan kini Surasep tertekan menuju last corner. Kita ambil inside line dan akhirnya Jorge Martin kita kalahkan di tikungan terakhir MotoGP Battle Wet Condition di MotoGP Inggris. Oke, akhirnya balapan udah kelar meskipun kita nggak ngedapetin apa yang kita mau. Oke, Pecco Bagnaia meraih kemenangan di Gia kedua, Vinales ketiga, dan Tony Arbolino Acosta finish di dua paling akhir. Marc Marquez finish ke-19. Kemudian kemarin ini dia malah mental di urutan ke-14. Jorge Martin ke-13 kita kalahin tadi. Di klasemen saat ini, Maverick semakin menjauhkan gap dengan Asep sekarang menjadi 32 poin. Marco Bezzecchi semakin jauh juga dengan jarak 67 poin. Namun di Gia, dia berhasil naik 4 posisi setelah dia finish di podium 2 tadi. Luca Marini, Darin Binder masih di 10 besar. Klasemen tim, Honda menggeser Yamaha untuk tempat ke-7 di klasemen sementara waktu. Oke, ya udah, kita udah selesai balapan di MotoGP Inggris dan hasilnya kurang memuaskan, tapi semoga aja di next race hasilnya bisa lebih bagus lagi daripada yang kita harapkan seperti saat ini. Semoga aja lah bisa finish di 5 besar. Jadi oke semua, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.